Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang ada di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan cinta dan kasih sayang. Kali ini saya sebagai pendakwa seni akan berceramah dengan tema nafsu birahi. Nah, itu kadang-kadang teman-teman di luar sana, kendalikanlah hawa nafsu birahimu. Ya, karena iblis itu selalu mencari titik kelemahanmu. Ya, pasti manusia tuh tidak luput dari nafsu birahi. Nah, banyak teman-teman kita di luar sana ya kan yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kan, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan jinah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak berita ya, ada viral lah berita seperti yang tidak diduga-duga ya kan. Orang itu betul-betul soleh, ternyata imbasnya tidak soleh. Orang itu kelihatannya biasa-biasa saja ya kan. Wajahnya betul-betul kemayu ya kan. Wajahnya betul-betul hamba Tuhan ya kan, nggak taunya hamba iblis ya kan. Jadi saya beritahu kepada teman-teman ya, atau kepada orang-orang yang di luar sana yang merasa diri kita paling sempurna, merasa diri kita dekat sama Tuhan. Nah, saya beritahu, iblis itu tidak bodoh ya. Iblis itu betul-betul sangat cerdik. Iblis itu menguasai firman Tuhan. Iblis itu menguasai Al-Quran. Kalau dibilang soleh, dia bisa memerankan sangat soleh. Kalau dibilang dia orang yang beribadah, dia bisa memainkan peran orang yang beribadah. Dan dia juga bisa memerankan saudara kita yang telah meninggal. Dia hadir datang ya kan. Kalau saudara kita udah mati nih, nggak mungkin datang. Tapi dia menyerupai teman kita atau saudara kita atau orang tua kita ya, atau menyerupai ular, tikus, apapun bentuknya, iblis pandai menyerupainya. Dan dia adalah best aktor ya, aktor terbaik. Jadi teman-teman harus mengenali sifat iblis ya. Iblis itu, waduh, contoh nih, saya mau berbuat kebaikan nih ya kan, biar dapat sanjungan ya kan, biar dapat pujian ya, itu gaya iblis tuh ya kan. Wah, saya ini betul-betul ahli ibadah nih, saya ini betul-betul ahli pendakwah, ahli ceramah, pandai berkata-kata, pandai merangkai kata-kata ya kan, sehingga teman-teman memuji saya timbulnya sombong ya. Karena sifat iblis itu adalah sombong. Nah, kalau penampakan iblis yang sebenarnya itu, waduh, tingginya 2 meter atau 2,5 meter ya kan, pakai pakaian kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sana, yang di surga sana ya, itu bajunya perak semua ya, sepatunya perak semua. Nah, ciri-cirinya kalau dia mau datang nih ya, awan menjadi hitam ya kan, petir di mana-mana, geledek di mana-mana ya kan, bumi soalnya gonjang-ganjing goyang ya,
baru dia keluar dalam tanah tuh, bang, ya kan, tinggi besar. Makanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan manusia melihat iblis secara langsung, ya, karena sangat mengerikan gitu. Jadi iblis hanya bisa memerankan kayak pocong, ya kan, kayak wajah-wajah yang seram, ya, kayak genderuwo, kayak jin gitu kan. Hanya itu doang. Tapi kalau yang sebenarnya ditunjukkan, siapapun manusianya pasti akan pingsan, san. Kayak gitu, saya beritahu. Dan iblis selalu mencari titik kelemahan kamu yang sangat dalam. Weh, kamu ahli ibadah ya, kamu dekat sama Allah Subhanahu wa taala ya, dekat sama Tuhan. Iblis berkata kayak gitu, oke, istri kamu belum tentu kuat, ya kan? Oke, kau ngajarkan istri kamu tentang ibadah, tentang membaca ayat suci, oke, istri kamu kuat. Anak-anak kamu belum tentu kuat, apalagi masih muda, ya kan? Bisa ada darah-darah emosional, pasti terpengaruh, ya kan? Jadi iblis itu sangat pandai, ya kan? Dibilang malaikat terbaik itu iblis, karena dia sebelum jadi iblis dia bernama Ajajil, tangan kanannya Tuhan Yang Maha Esa, tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan Tuhan, semua pekerjaan Allah dia sangat tahu, dan dia setelah dilempar ke dunia karena kesombongannya itu, ya kan, sehingga dia sering mencuri berita dari langit. Dia ngendap-ngendap, ya kan, dan ngintip, ini ngomong apa nih Allah Subhanahu wa taala, ini ngomong apa nih Tuhan, ya kan. Itu iblis, ya kan. Dia turun ke dunia, dia siar ke manusia-manusia yang gak beriman, ya kan. Wah, teman-teman juga kalau tidak tahu sifat iblis, waduh, ngeri juga, ya. Makanya perbanyaklah makanan firman Tuhan pada dirimu, ya kan, supaya kamu kuat menghadapi cobaan iblis. Contoh, teman-teman mau cari nafkah nih ya, mau cari nafkah keluar, ya kan, itu harus nomor satukan Tuhan dulu, nomor satukan Allah Subhanahu wa taala dulu, baru kalian mencari nafkah. Kalau kamu tidak nomor satukan Tuhan, pas kamu naik motor, ya kan, kesana tabrakan, deng, kaki patah, atau koit, atau mati, ya, itu pekerjaan iblis. Jadi teman-teman harus menomorsatukan Tuhan dulu, ya, baru urusan dunia, gitu. Jadi teman-teman, artinya menomorsatukan Tuhan begini, Bismillah dulu, ya kan, berdoa dulu, ya. Doanya kayak gini, doanya saya beri contoh nih, ya. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala, saya mau mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anak saya dan istri saya. Tolong ya Allah, saya memohon kepadamu, lindungilah dalam saya mencari nafkah dari cobaan-cobaan iblis. Baru amin, ya Rabbal Alamin. Tiap hari dilakukan, ya. Atau sholat subuh dulu, ya kan, sholat subuh dulu. Jangan tidur habis sholat subuh tuh, baca kitab suci Al-Quran, ya kan. Setelah itu baru kau mencari nafkah, sehingga teman-teman mencari nafkah itu dipermudah, gitu. Karena teman-teman kalau mencari nafkah itu boleh ikhtiar tiap hari, ya, boleh berusaha tiap hari, tapi Tuhan yang menentukan hidup kamu, rezeki kamu, Tuhan yang menentukan. Jadi teman-teman itu jangan melupakan Tuhan. Kalau teman-teman melupakan Tuhan, Tuhan pun akan melupakan diri kamu, gitu guys, ya kan. Kalau teman-teman menduakan Tuhan, ya pindah-pindah ke iblis-iblis yang ciptaannya itu yang dari api, yang fire itu, Tuhan pun akan meninggalkan diri kamu juga. Jadi kalau teman-teman mengasihi dunia atau bersekutu sama dunia, di dalam orang tersebut tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup kita bisa bernafas, ya kan. Kita dibuat dari tanah, akan kembali ke tanah, alias koit, alias wafat. Itu pasti, ya kan. Harta kamu tidak menjamin keselamatan kamu di dunia, tidak menjamin keselamatan kamu di dunia, ya kan. Timbulnya apa? Kamu hanya bawa kain kafan atau peti mati, ya kan. Jadi amal perbuatan kamu itu harus dirubah dari sekarang. Setiap hari selalu menyiarkan, walaupun sedikit, walaupun satu ayat, kau siarkan saja, ya kan.
Dan kalau duit, wih, nomor satu tuh, gue lari kenceng tuh ya kan. Istilahnya kayak gini nih, besok datang ke rumah gue ya, ada pengajian ya. Teman-teman berkata kayak gini, insya Allah bang, gue akan datang ke rumah abang. Tapi hatinya mengatakan tidak. Kalau besok gue bilang ini, jam 5 subuh lah ke rumah gue kasih 10 juta. Jam 3 subuh udah nongkrong depan rumah gue, ya kan? Karena duit, 5 juta, 10 juta. Coba kalau sholat atau berdoa, boro-boro. Jawabnya insya Allah, ya kan? Tapi hatinya nggak datang. Jangan membawa nama Tuhan dengan sembarangan, gitu guys. Jadi teman-teman, teman-teman kita yang di luar sana itu banyak melakukan maksiat, banyak nafsunya sangat tinggi sampai kencang nafsunya ya kan. Bayangin kucing garong tuh ya kan. Kucing kalau lagi nafsu, lagi horny itu, wih, lari sana kejar sana, naik loteng, loteng pun sampai jebol ya kan. Itu jadi kayak hewan ya. Jadi kalau nafsu birahi tidak terkendalikan seperti hewan, tidak ada aturan gitu. Jadi teman-teman kalau membaca ayat suci Al-Quran tuh minta dulu petunjuk ya supaya dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, timbulnya sombong nih, gue jago Al-Quran nih, gue jago ibadah nih, gue jago sholat nih, ya kan? Itu iblis punya tuh. Iblis pintar nih, gue kasih nafsu birahi orang itu ya kan? Santrinya dihajar, ya kan? Dihajar tuh, ya kan? Itu banyak orang-orang di luar sana seperti itu tuh yang sering terjadi saya lihat ya. Cuman saya di sini mengerti kode etik, mengerti hukum, saya tidak bicara orang tersebut. Ya, tidak bicara namanya, tidak bicara instansi ya. Saya hanya membicarakan, mengingatkan ke teman-teman supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang sama Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya manusia biasa ya kan. Kenapa saya bisa mengendalikan hawa nafsu itu? Karena saya selalu menyiarkan wahyu atau ayat suci Al-Quran dari langit itu setiap hari gitu. Jadi tubuh saya ini pasti binasa, tubuh saya ini pasti mati, dari tanah kembali ke tanah itu pasti ya kan. 70 tahun, 80 tahun koit ya, di end ya kan. Kalau main game tuh namanya game over ya kan. Jadi teman-teman tuh jangan mengendalikan tubuh kamu ya. Tuhan tidak melihat tubuh kamu akan kembali ke tanah, tapi Tuhan melihat adalah ruh kamu. Jadi ruh kamu itu harus kekal. Bagaimana harus kekal? Ya, ruh kamu itu harus kau gemukan dengan firman-firman Tuhan atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kelak kau mati nanti kau tetap kekal, kau tetap hidup. Itu kayak api neraka jahanam tuh, ya kan? Kameramen sosot, ya api neraka jahanam. Itu karena ruhnya tidak gemuk, ya kan? Sehingga masuk api neraka jahanam. Jadi teman-teman itu harus gemukkan ruh kamu, ya kan? Karena ruh itu adalah nafas dari Tuhan, nafas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Adam waktu itu dibuat dari tanah liat nih, dibuat. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembuskan nafasnya. Hidup. Ya, tapi Tuhan nggak mau buat seperti itu lagi. Dibuat dari telembung. Kalau dibuat satu-satu telembung nggak mungkin. Allah tuh sangat cerdas, maha cerdas, ya kan? Sehingga timbulnya dibuat ruh. Ruh tuh langsung dari alam surga sana, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun malaikat Jibril, dia turun ya kan. Nah, prosesnya seperti ini. Manusia bisa hidup, pertama ruhnya dari alam ruh transit ke rahim ibu, transit ke dunia kayak saya sama kameramen saya ini. Setelah saya dan kameramen saya meninggal, transit lagi di akhirat. Nah, tadi di akhirat tuh ada alternatif tuh ya kan. Belum tentu masuk surga tuh, pasti masuk neraka tuh. Kalau kita hitung-hitungan pasti kita masuk neraka ya. Karena masuk neraka kita hitung aja 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampai umur kita saat ini pasti banyak dosanya, nggak mungkin banyak kebaikannya. Neraka jahanam tuh pasti ya kan. Nah, bagaimana supaya masuk surga? Dari sekarang dekatkanlah diri kamu kepada Sang Khalik. Dekatkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkanlah diri kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita berjalan ke Tuhan, Tuhan akan berlari kepada kita. Kalau kita berlari ke Tuhan, Tuhan akan merangkul, memeluk kita, menyelamatkan kita gitu. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang buang itu sifat-sifat kesombongan ya. Karena kesombongan itu sifat iblis. Jadi teman-teman kalau mengerti gunung batu ya, gunung batu itu ya kan, kena angin ribut, kena petir ya kan,
kena hujan, dia tetap berdiri. Gracias. Wassalamualaikum.